Jelaskan sama kami semua, mengapa Allah SWT mengambil ahli pekerjaan iblis. Seorang melompat ke rel kereta api itu Tuhanmu. Kok bisa begitu? Makanya harusnya kalian nggak bisa dipenjara. Kalau kau misalnya mencocoi orang, ya kau nggak bisa dipenjara karena itu Tuhanmu yang membolak-balikkan hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang berada di TokTok. Kebetulan saya nggak nge-live-kan di YouTube ya, karena hari ini saya sudah bikin beberapa konten. Terima kasih teman-teman yang di TikTok yang selalu hadir. Ada 465 orang yang hadir. Saya nggak tahu Kristennya berapa orang. Tetapi satu hal, kaum muslimin, niatkan ini karena Allah. Niatkan ini tolabul ilmi. Saya bukan ustadz, saya bukan guru, saya bukan kiai, saya hanya pewarta kebenaran Islam. Jadi niatkan, saya bukan mengajari teman-teman, tetapi kita belajar bersama. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, gitu ya. Adapun tema pada malam hari ini adalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan mana yang selaras dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, begitu ya. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, apapun denominasi di dalam Islam, ya, ketika ditanya marrobuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku itu Allah. Tidak pernah ada kemudian Tuhannya Jibril gitu, Tuhannya Roh Kudus, nggak ada. Di dalam Islam itu hal yang usuliyah, hal yang pokok. Tidak ada perbedaan di kalangan imam mazhab sekalipun nggak ada. Tetapi di dalam Kristen itu konsep ketuhanannya, mohon maaf, tidak jelas. Tentang ayat Tritunggal pun tidak ada di dalam Bible. Dalam Perjanjian Baru ayat Tritunggal tidak ada. Satu. Terus, karena ketidakberadaan ayat tentang konsep ketuhanan yang jelas, maka Kristen ini berbeda paham tentang hal yang usuliyah, tentang hal yang pokok. Makanya ada yang namanya Tritunggal, ada yang namanya Triteos, ada yang namanya Unitarian, ada yang namanya Jesus only atau disebut oneness. Kenapa hal-hal yang pokok dan substansi semacam ini mereka berbeda paham? Karena memang mereka melanggar ucapan Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 10, Payomerye ocu amacia ibdu et Allah riboni waribonehem. Apa kata Yesus? Sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Begitupun di dalam Markus 12 ayat ke-29, Payomerye ocu amacia Cemaya Israel Adonai Eloenu Adonai Eat. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Ketika Yesus mau terangkat ke langit di dalam Yohanes 20 ayat ke-17, apa kata Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu. Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenali satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Dan mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Rasulullah. Jelas sama dengan Islam. Kemudian orang Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Kristen menyembah malaikat Jibril atau Ruhul Kudus. Makanya Lairudi, silakan Anda mencari ayat di dalam Torah, Seper Bereshit, Seper Semot, Seper Vaikra, Bamidbar, Devarim, tidak pernah ada Payomer Elohim, Anahnu apa pehaben peruha kodes Eloheha. Tidak ada ayat yang semacam itu. Justru adanya adalah di dalam Sefer Shemot Veret Esri Misfar Stayim. Anohi Adonai Eloheha, aku adalah Allah Tuhan kamu. Jangan kau sembah yang lain, kecuali hanya aku saja. Jelas aku.
Mudah-mudahan yang sedikit ini, saya disclaimer terlebih dahulu, ini adalah diskusi ilmiah. Mudah-mudahan diskusi ini sesuai yang kita harapkan, menambah ilmu, bukan menambah emosi. Dan mudah-mudahan Lairudi suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, teman-teman, masa kita kalah sama kaum kufar 300 versus 604. Waduh, teman-teman. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Waduh, kalah PK, menang debat ya, menang juga PK-nya, guys. Ya, terima kasih ya kepada dukungan semua orang Kristen. Kalau Sinandar tadi bilang kum-kum itu aku nggak ngerti artinya. Kalau di Bible ada dikatakan, adakah seseorang pergi berperang dengan biaya sendiri? Ya itu maksudnya kita harus saling mendukung. Saat ini saya berperang mengenai iman dengan Sinandar, kalian di belakang saya mendukung ya. Oke, kawan-kawan, konsep ketuhanan orang Kristen itu sederhana saja. Bahwa konsep ketuhanan orang Kristen itu lihat aja manusia. Manusia memiliki tubuh, dia memiliki roh, dan memiliki suara. Ya. Tidak pernah dia itu dikatakan jamak atau lebih dari satu manusianya. Tetap tunggal. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengajarkan kepada kami di di Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka dia menciptakan si Adam itu satu-satunya, enggak ada yang dua. Dia yang pertama ciptakan dan dia laki-laki. Maka kita meyakini bahwa Tuhan kami itu mengambil rupa seorang laki-laki untuk menggambarkan dirinya kepada semua orang. Ya. Nah, kami berbahagia karena Tuhan kami sampai kapanpun tidak akan selesai untuk dibahas. Karena Tuhan kami bukanlah seonggok batu. Kecuali seonggok batu Tuhan kami bisa dibahas dalam waktu 1 jam dan semuanya sama. Batu tidak bisa makan, batu tidak bisa minum, batu tidak bisa kawin, tidak bisa jalan, begitu misalnya. Semua pasti sepakat itu. Batu itu hanya atu-atunya, nah, kan begitu. Tapi kalau Tuhan kami itu memerlukan pemikiran yang memang betul-betul encer. Dan di situ harus bekerja sama dengan pemikiran Roh Kudus, ya. Jadi kawan-kawan, bahwa kalau kita lihat di dalam ajaran Kristen itu sendiri, memang secara tertulis, tersurat tidak ada dikatakan di situ mengenai Tritunggal. Tapi secara tersirat ada. Sama juga dengan ajaran Islam, secara tersurat tidak ada tauhid. Yang ada itu wahid, wahad gitu ya. Cuman mereka menafsirkan itulah tauhid itu. Kan begitu. Kalau secara tersurat tidak ada. Kemudian kalau bicara konsep ketuhanan Islam, sampai hari ini pun saya bingung. Padahal sebentar dulu Nadar ya. Bentar ya. Bentar ya. Masa nggak tahu di arti live? Nah, sampai hari ini pun orang Muslim tidak bisa menjelaskan ketuhanannya. Mereka hanya mengatakan Tuhan kami satu. Tetapi mereka bingung. Siapa Tuhannya? Allah. Allah itu adalah nama. Berarti mereka ini kufur juga. Sujud menyembah kepada nama. Harusnya dia menyembah kepada zat. Zat pencipta langit dan bumi itu. Yang diberi nama Allah. Kan begitu. Kemudian mereka juga bingung. Firman Allah itu adalah makhluk atau pencipta. Kan begitu. Di dalam Islam hanya ada makhluk dan ada pencipta. Wah, itu sifat Allah ya. Sifat Allah kan tergantung kepada pencipta. Mereka mulai memisahkan lagi. Kalau dulu hanya ada makhluk dan pencipta dan makhluk ciptaan, sekarang ditambah sifat. Seolah-olah sifat ini antara makhluk dan antara Tuhan di tengah-tengah. Padahal sifat itu kan ada di dalam diri Tuhan, bukan di tengah-tengahnya. Mereka ini bingung berbicara ketuhanannya. Kemudian ketika kita tanya, seolah-olah Tuhan itu nggak pernah ada. Dia tidak pernah bisa begini, tidak terlihat. Semua nggak pernah ada. Bersuara pun nggak bisa. Pokoknya kasihan sekali Tuhannya orang Islam nggak bisa apa-apa lah. Turun ke bumi nggak bisa kalau dia suka.
Apa-apa pun tidak bisa. Jadi itulah yang terjadi ya kawan-kawan. Saya pun sangat maklumlah apa boleh buat. Bahwa si Nandar pun kurang paham mengenai Tuhannya sendiri. Dan yang paling unik di dalam ajaran Islam, Tuhan itu saya bingung. Ya. Kenapa bingung? Semua pekerjaan iblis diambil Tuhan. Ini saya nggak ngerti konsep ketuhanan mereka. Kenapa semua pekerjaan iblis diambil oleh Tuhan? Sehingga iblis itu tak ada lagi pekerjaannya. Kalau kita tanya siapa yang memberi rezeki, Tuhan. Siapa yang membuat manusia menderita, Tuhan. Siapa yang membuat manusia dapat berkat, Tuhan. Siapa yang membuat manusia bangkrut, Tuhan. Semua Tuhan. Bahkan hidup dan mati juga Tuhan. Jadi pekerjaan iblis itu apa? Sampai hari ini saya nggak tahu. Bahkan kalau pernah saya bertanya juga sama orang, apa kelebihan Tuhan daripada iblis? Pernah saya tanyakan. Mereka justru mengucapkan kelebihannya dan mengucapkan juga kelebihan itu sekaligus kekurangan. Ya, terima kasih Nandar. Domini. Waduh, kita kalah lagi. Teman-teman, terima kasih. Terima kasih Pak Dominico, Jojor, itu Jojor dan yang nggak bisa saya sebutkan ya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Ingat, tidak ada kewajiban gegip pada live ini, tidak ada kewajiban gegip. Tapi kita berjuang dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa berjuang dengan doa, bisa berjuang dengan tap-tap layar, dan bisa berjuang dengan niat tolabul ilmi. Baik. Kita mulai lagi. Nasir, terima kasih. Ade Heria, terima kasih. Ya, terima kasih juga kawan-kawannya. Rasul Paulus mengatakan, ada sekali orang pergi berperang dengan biaya sendiri. Kalau biaya sendiri pasti mati duluan dia. Kan belum kupencet. Ya, dipencet lah. Kan belum kupencet. Ya tunggulah, tadi kau juga kata sambutan iklan. Nah, baru iklan. Kalau iklan bisa dong. Kalau ini baru demiot. Teman-teman, inilah ya keterbelakangan orang-orang Oten di dalam memahami makhluk dan pencipta ya. Kalau kita baca Wahyu 3:14, Yesus adalah ciptaan Allah. Jelas loh. Kenapa disembah? Kenapa tidak menyembah Allahnya? Lalu kalam atau firman itu adalah sifat atau firman Allah itu adalah makhluk atau bukan? Ingatlah Rudi, sifat daripada Allah itu bukan hanya berkata atau berfirman. Dia maha mendengar, sifat Allah. Apakah pendengaran Tuhan itu adalah Tuhan? Kemudian Tuhan itu bisa melihat. Sami'ul Bashir, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha mengetahui. Itu adalah salah satu, itu adalah sifat-sifat Tuhan. Tetapi yang dituhankan oleh Kristen itu hanya sifat firman. Yang lebih parah lagi, Al-Quran sudah menjelaskan kepada mereka bahwa menyembah firman itu adalah kekafiran. Kenapa? Yesus itu bukan firman yang hidup. Makanya tidak ada orang Kristen ketika saya tanya, di mana Yesus mengatakan dirinya firman yang hidup. Orang Kristen tidak mampu, tidak sanggup memahami apa itu kalimatullah. Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah yang apa? Yang diciptakan dari kun, jadilah, maka jadilah dia. Di dalam surat apa? Quran surat Al-Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa dan misal penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Ketika Allah berkehendak, maka Allah cukup berfirman jadilah, maka jadilah dia. Ternyata di dalam kitabnya Kristen pun, kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat ketiga dan kelima, Payomer Elohim, payahi ere, payahi boker, yom ehad. Jadilah terang, jadilah matahari. Ketika firman jadi matahari, kenapa enggak mereka sembah? Kemudian, masih ada waktu. Kemudian, tadi Rudi menyinggung masalah tauhid ya. Katanya tauhid enggak ada di dalam Al-Quran. Rudi, kamu harus tahu dulu pengertian dari tauhid itu apa. Tauhid itu ya masdarnya wahada yuwahidu tauhidan. Yang berarti adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan. Jadi arti makna dari tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Di mana Al-Quran mengesahkan Allah? Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu adalah tauhid. Sementara Anda berbicara Tritunggal, sanggup enggak Anda berbicara
menyampaikan data tentang ayat Tritunggal? Sanggup nggak? Tolong dijawab pertanyaan saya. Lalu yang kedua, yang disembah oleh Kristen itu justru batu, Lerudi. Contoh ya. Nih. Nih, coba ya. Yang disembah oleh Kristen itu justru batu, Lerudi. Contoh di dalam 2 Samuel 22 ayat 3, Allahku gunung batuku. Ya. Kemudian 2 Samuel banyak ini ayat ya. Ternyata Tuhannya Kristen itu batu. Kemudian batu. Ya. Oke, Yesus juga disebut batu, teman-teman. Mana ya ayatnya? Yesus adalah batu. Yesus batu. Yesus adalah batu. Ada ayatnya. Nah, ini ya. Nih, Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah batu, teman-teman. Yesus adalah batu. Jadi yang disembah oleh Kristen itu adalah batu menurut ayat ini. Kalau Islam, Hajar Aswad, Ka'bah itu nanti di hari kiamat dihancurkan itu loh. Jadi Islam itu tidak pernah menyembah batu. Kalau Kristen menyembah batu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Kalau Islam di dalam hadis, di dalam nas Al-Quran, di dalam dalil hadis, Ka'bah, ya, Hajar Aswad itu di hari kiamat akan dihancurkan. Itu bukti bahwa ketuhanan itu di dalam Islam hanya menyembah, mengabdi hanya kepada Allah, bukan kepada sesembahan, bukan kepada makhluk. Jawab pertanyaan saya, di mana Roh Kudus tertulis di dalam Torah dan di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Jawab, silakan. Ya, kita kalah lagi, guys. Masa kita kalah sama kaum kufar ini? Para sultan kemana nih? Ahmed, terima kasih Bang Ahmed. Ya, berkah selalu buat Bang Ahmed, buat Bang Weba. Ya Allah, berkah selalu, berkah selalu. Dudi, mulailah. Susanti Eva, bad boy, terima kasih. Ya, terima kasih kepada orang-orang Kristen yang baik hati yang ada di belakangku. Ya, kalian mensupportku dengan penuh semangat. Oke, Nandar, saya heran melihat kau, Nandar. Kau saja tidak bisa membedakan antara sifat dan kata benda. Firman itu bukan sifat. Kau harus kembali dulu ke SD. Kalau berfirman itu ke sifat, ya. Atau kata kerja juga bisa berfirman. Kalau sifat itu betul, baik, maha kasih, yang begitu sifat. Tapi kalau firman sifat bagaimana? Apakah firman suara ini adalah sifat? Enggak. Pahami dulu, Nandar, ya. Kemudian sifat itu apa enggak melekat sama Tuhan? Apakah dia terpisah? Dan kau pun tidak mengerti, Nandar. Ya. Firman itu yang mana pun sampai hari ini kalian enggak ngerti. Kenapa kalian tidak mengerti? Karena Muhammad pun tidak pernah mendapat firman langsung dari Allah. Tidak pernah, Nandar. Firman itu kalimat langsung dari Tuhan. Bukan disampaikan melalui Jibril. Kalau Jibril menyampaikan itu namanya khotbah. Itu arti firman. Firman yang langsung diucapkan Tuhan. Kalau dia menyampaikan firman Tuhan betul. Tapi namanya khotbah. Ya. Harus kau pahami dulu tuh, Nandar. Kemudian. Karena ada di dalam Alkitab. Karena aku bicara batu, kenapa kau merasa aku bicara itu ya? Aku kan bilang. Jikalau Tuhan kami batu, kami tidak akan bertengkar. Tiba-tiba kau lari, Tuhan adalah gunung batuku. Oh, berarti Tuhan kalian batu. Kau nggak ngerti ungkapan. Makna tersurat dan yang tersirat. Paham nggak kau, Nandar? Kalau Tuhan kami gunung batu, gunung yang mana? Tuhan kami. Gunung yang mana yang disembah Daud? Aduh, Nandar. Ya. Lucu aku melihat kau, Nandar. Tidak mengerti apa itu makna sesungguhnya tersurat dan apa itu yang tersirat. Asal ada gunung batu, itulah Tuhanmu. Kan?
Terus kau bilang, loh kalau kami sujud ke arah Hajar Aswad. Saya sudah cari di Al-Quran, tidak ada itu perintah sujud ke Hajar Aswad. Kalau ke Baitullah ada. Kemudian Nandar kau bilang akan hancur pada hari kiamat. Hadisnya mengatakan dia jadi saksi. Kalau hancur berarti kalian nggak punya saksi dong. Gimana sih? Ya. Kemudian kun fayakun Nandar. Sudah saya buka Al-Quran sampai kepala saya botak. Ini botak. Tak saya temukan dia menciptakan langit dan bumi dengan berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Nggak ada. Tapi kalau kalimat kun fayakun ada. Itu contohnya tadi. Bahwa Tuhan menciptakan Isa. Tadi kau bilang cukup berkata kun. Jadi maka jadilah. Tetapi setelah kita lihat penciptaan mana yang diciptakan Tuhan dengan jadi maka jadi. Nggak ada Nandar. Saya tidak menanya kata kun fayakun. Tapi mana bukti penciptanya itu. Nggak ada ya. Jangan kau karang-karang. Kemudian Isa diciptakan. Saya nggak tahu Isa itu diciptakan dari apa. Kalau Isa manusia, dia diciptakan dari mani dan sel telur. Itu hukum Tuhan. Kau tanya profesor dokter manapun, itu jawabnya. Kau harus jelaskan dari apa Isa dicipta. Kalau Adam dari lumpur. Selesai. Kemudian kau bilang firman jadi matahari. Jadi dengan menjadi beda Nandar. Paham nggak kau? Misalnya Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah. Jadi itu kan kalimat. Jadilah matahari. Diucapkan dulu keluar, jadilah matahari. Itu kalimatnya. Setelah kalimat itu keluar, jadilah dia matahari. Sementara Yesus firman menjadi. Tidak ada dikatakan di situ, jadilah Yesus. Nggak ada. Pahami dulu Nandar. Baru kau bilang tauhid. Di Quran tidak ada tauhid, jangan kau karang-karang. Kau bilang pengertiannya, ya sama dengan kami. Tritunggal itu pengertian. Maka kami jelaskan. Apalagi nih? Ya, di mana itu terdapat Tritunggal? Kan sudah ada itu. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 memberi kesaksian. Itu harus kau pahami Nandar. Jangan kau sembarang-sembarang ucap ya. Terima kasih, itulah yang harus bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Jojor, Pak Kevin, Pak apa tadi Dominik dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suara Nandar, suara. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi dengan tap-tap layar. Masya Allah, saya haturkan terima kasih. Ayo teman-teman semangat, jangan sampai kalah kita sama kaum kufar ya. Ya, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang belum bertobat. Ya, kita harus menang dalam hal apapun. Ya, silakan Nandar. Nih, kalau layar Rudi masih agak nyambung teman-teman ya. Nih Rudi, kalau Yesus adalah batu ada nih. Kisah para Rasul 4:11, Yesus adalah batu yang dibuang. Batu dia. Kemudian tadi Anda mengutip 2 Yohanes, berapa tadi ya? 1 Yohanes ya. Anda tadi mengutip dalil Tritunggal di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-7. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Rudi, itu ayat palsu, Rud. Nih. Ya, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Ini ada tanda kurung kurawal nih. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, sebentar. Kita lihat di dalam tafsiran Jerusalem. Lihat Rudi. Nih, di dalam sorga dan bumi. Ternyata ini lihat nih Rudi ya. Ini biar mempersingkat waktu teman-teman nanti cek sendiri aja. Kita lihat ini tadi. Kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pihak dari kekristenan sendiri, bapak-bapak gereja mengatakan dalil Tritunggal itu adalah ayat palsu. Berangkat dari sini, makanya ada aliran dalam Kristen yang namanya Jesus only.
Nah, jadi Rudi harus memaparkan nih, dasar Tritunggal di dalam Alkitab itu diajarkan oleh siapa, Rud? Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa hal yang tidak, Rai Rudi di-mute, Rai Rudi, biar nggak noise. Oh. Saya juga di-mute tadi. Nah, Rai Rudi, saya akan bertanya, di mana Roh Kudus di dalam Taurat? Karena orang Kristen itu menuhankan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam pribadi Kristen. Tetapi nyatanya si Ica pun tadi siang mengatakan Roh Kudus ada di dalam dia. Dia menuntun si Ica di dalam kuasanya. Ternyata ketika membahas Yohanes 20 ayat ke-15, si Ica salah. Dia mengira Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Ternyata Roh Kudusnya salah. Satu. Di mana dalil Roh Kudus di dalam Torah? Kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus, tentu Musa juga menyembah Roh Kudus. Ini pertanyaan saya, tolong dijawab. Kemudian, di mana dalil Tritunggal yang ternyata 1 Yohanes 5 ayat ke-7 adalah ayat palsu. Yang berikutnya, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup. Ya, nggak pernah ada. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 justru Yesus dengan terang mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku aku telah menerimanya, dan mereka mengakui Yesus Kristus adalah utusan Allah. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tentu dia tidak usah lagi menerima firman karena dia adalah firman itu sendiri. Langsung saja ngomong, aing hayang ngopi barudak, gening kopi barudak, kadarieu barudak, kadarieu. Nah, kalau dia adalah firman yang hidup, tinggal ngomong saja. Kok nerima firman? Katanya firman telah menjadi manusia. Inilah orang Kristen tidak memahami original teks di dalam bahasa Ibrani, Yunani, apalagi Arabik. Ya, kalau Al-Quran jelas, Yesus adalah ciptaan Allah. Di dalam Wahyu 3:14 pun dikatakan, ketis Yos tauteo. Yesus adalah ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran pun sama, Rudi. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. 2. Kemudian, Al-Quran membantah, bahkan dijanjikan neraka orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Quran surat Al-Ma'idah ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masyiha ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Satu-satunya di keyakinan di muka bumi ini yang mengatakan Yesus adalah Allah, Kristen. Ternyata kafir. Kemudian ayat ke-73, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal, dan yang meyakini ini adalah orang Kristen. Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Kristen dan Yahudi masuk neraka jahanam. Kenapa? Yahudi karena telah merubah hukum Torah, Kristen telah merubah konsep ketuhanan. Tolong jawab pertanyaan saya. Kalau Anda lupa, nanti saya akan balik kamera untuk mempertunjukkan. Aduh, Sultan TikTok, alumni Kiamat, berkas lalu. Waduh, Kang alumni, kita sudah 5 kali kalah ini. Waduh, Oten ini ya. 5 kali kalah kita. Le Rudi, jangan termenung saja, Le. Aku nggak termenung, ada yang mau aku tanya. Yang mau aku tanya, aku cari. Sabarlah. Sinyalku. Ya, kawan-kawan, jangan sampai kalah kita ya sama kaum yang belum bertobat ini, yang belum menerima kebenaran. Oke. Udah, Mas, ingat gak dengan pertanyaan aku, Bang Rudi? Tunggu, aku ingat. Sebentar. Ada yang mau aku cari, sabar. Iya. Enak kalau diskusinya ini ya, teratur gitu ya. Kadang nampak, kadang nggak nampak dia. Sabar. Ya, buruan. Ini, aduh, masa cari data aja sampai lama ini. Iya dong, sabar. Biar nanti nggak salah-salah. Ntar. Oke. Mainkan, Nandar. Boleh.
Ayo semangat guys, semangat. Tap-tap layar ya. Semangat, tap-tap layar. Jangan lupa dukung saya agar kita kalahkan orang yang belum mengenal kebenaran ini, orang belum bertobat. Apa ini? Tafsir Yerusalem. Kalau orang Yerusalem bisa menafsir, masa aku nggak bisa menafsir, Nandar? Apa dasar kau melarang aku untuk menafsir? Ya. Inilah lucunya kalian. Bedanya kalian dengan kami, kalau jalan lain sudah menafsir, Nandar tidak bisa menafsir. Kalau Quraisy siap sudah menafsir, Nandar tidak bisa menafsir. Terus kalau kau bilang, oh itu ayat tambahan ayat ini. Modalmu apa? Hanya kata orang itu. Sekarang aku tanya kau. Dua lembar kitab dari Birmingham, sudah bisa kau mengatakan bahwa Quranmu yang 6.000 sekian ayat itu adalah benar. Tidak ditambah. Dari mana jalannya, Nandar? Nanti kita berdiskusi tentang itu ya, transmisi kitab suci. Maka aku lewatkan aja itu. Terus, kau belum menjawab, Isa itu tercipta dari apa? Itu belum kau jawab, Nandar. Kemudian kau bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada di Kejadian 2. Kejadian 1 ayat 2. Cuman di situ dikatakan, itu roh Tuhan, roh Allah. Jangan kau terpaku hanya Roh Kudus. Kemudian Yesus adalah batu. Batu yang dibuang. Pernah tidak kau lihat Yesus dibuang? Itu kiasan, Nandar. Ketika Yesus di bumi, dia bukan berupa batu. Gimana sih kau? Bahkan kau mengakui dia pergi naik kapal, dia pergi kemana. Mana bisa batu seperti yang kau bilangkan itu, Nandar ya. Kemudian, apa lagi yang kau tanya? Isa diciptakan Allah dari apa ya? Dan yang kemudian belum kau jawab, Nandar. Kenapa Tuhanmu mengambil pekerjaan iblis? Itu juga belum kau jawab. Yang sepertinya seluruh pekerjaan iblis itu diambil oleh Tuhanmu. Sehingga tanggung jawab Tuhanmu nggak ada. Tanggung jawab iblis nggak ada. Pekerjaan iblis nggak ada. Ya. Yang ketiga, kau bertanya kepadaku tentang apa lagi, Nandar? Balikkan dulu catatanmu, aku lupa-lupa. Saking banyaknya. Mana Yesus mengatakan firman? Di dalam Bible ada dikatakan berfirmanlah Yesus. Ada, Nandar. Jangan kau kira tidak ada. Itu menandakan bahwa dia itu adalah firman. Aku agak lupa ya, makanya itu yang aku cari. Berfirman. Sabar ya. Di dalam Bible ada dikatakan Yesus berfirman. Nanti ku cari, ada itu. Kadang aku lupa-lupa, nanti ku cari, Nandar ya. Kemudian apa lagi, Nandar? Sudah ku jawab itu semua. Jawab ya. Isa tercipta dari apa? Pertama. Yang kedua, Allah SWT itu mengatakan dia membolak-balik hati manusia. Apa itu? Di mana dalil tanggal apa ya? Tanggal Roh Kudus di dalam Taurat itu memang ada di dalam yang pertama sekali mengatakan itu Daud kalau Roh Kudus secara tertulis. Tapi maknanya di Kejadian 1 ayat 2 sudah ada Roh Allah melayang-layang. Pahami dulu, Nandar. Roh Kudus itu kan Roh Allah. Jangan kau katakan tidak ada, Nandar ya. Tolong kau jelaskan mengapa Allahmu mengambil alih tugas iblis. Itu yang perlu kau jelaskan. Dia yang memberi rezeki, dia yang memberi kecelakaan. Dia membolak-balikkan hati. Yang lucunya di agamamu, Nandar, Allah itu membolak-balikkan hati manusia. Ternyata ketika ada orang tersesat, dia mengaku dia menyesatkan. Lah iblis kerjanya apa? Ada orang murtad. Itu kan Allahmu yang membolak-balikkan hati, Nandar. Kenapa Tuhanmu marah-marah? Kalau ada orang murtad. Ada orang yang meninggalkan Allah SWT marah-marah. Ada orang menghujat Allah marah-marah. Padahal menurut ajaran Islam, dia yang membolak-balikkan hati manusia ini. Sehingga dia menghujat, dia mengapa. Baru yang terakhir, Nandar. Kau jangan salah, Nandar. Kau baca surah Al-An'am 108. Tuhanmu mengakui ada Tuhan lain. Memang kafir orang yang menuhankan Isa. Tapi yang menuhankan orang Tuhan lain tidak ada dibilang kafir. Kau baca surah Al-An'am 108. Jangan kau memaki sesembahan orang lain. Sesembahan mereka selain Allah. Artinya ada sesembahan selain Allah.
Harus kau akui itu Nandar. Ya, dia datang paus sama si Nandar. Makanya sedang kali dia jadi tidak konsen aku. Nandar, kalau bisa slow misalnya. Misalnya udah kalah. Sebentar, kok orang ngirim paus kok dilarang sih? Gimana sih? Bukan, aku kan lagi konsentrasi kok tiba-tiba gini-gini. Slow aja lah. Kalau ketawa aku biasanya ke samping gini. Itu kan ekspresi excited. Ya, itulah ya udah. Siap. Sebentar ya sudah. Waktu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, berjuanglah di jalan Allah dengan harta kekayaan kalian. Wa angfusikum, dengan diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan demikian itu adalah lebih baik daripada kamu. Di dalam Islam itu berjuang itu tidak harus dengan harta. Kalau yang malas tap-tap layar bisa dengan doa, bisa dengan gegip. Kalau tidak bisa dengan share. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, berjuang dengan harta. Berjuang dengan diri kalian sendiri. Demikian itu adalah lebih baik kalau kamu mengetahui. Begitu lah Rudi. Itu namanya ekspresi. Excited. Gimana sih? Ya. Itu aja diprotes. Ya lah Rudi juga kalau misalnya enggak, karena aku lagi menjelaskan. Aku tiba-tiba lihat kau begitu. Jadi buyar apa yang mau aku jelaskan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, itu mah nggak apa-apa. Masa mulai Rudi aku gini? Iya nggak apa-apa, silakan. Ya kawan-kawan jangan lupa. Ya, Paulus mengatakan kalau ada seseorang pergi berperang dengan biaya sendiri, berarti memang harus ada dari dukungan saudara-saudaranya. Kita harus kalahkan orang yang belum mengenal jalan yang benar ini, orang yang belum bertobat ini. Ya, silakan Nandar, langsung tanding. Teman-teman, jangan kalah sama kaum kufar. Ya. Ya. Sudah, mainkan. Baik. Ya. Teman-teman, yang harusnya dituhankan oleh Kristen itu adalah Melkisedek. Nih. Di dalam Ibrani 7 ayat ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Yang harusnya disembah oleh orang Kristen adalah Melkisedek. Ya. Ini lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus punya ibu, kalau Yesus harinya ada awalnya, harinya ada akhirnya, ini Melkisedek yang harusnya dituhankan, ya kan? Kemudian Rudi bertanya, Yesus tercipta dari apa? Yesus itu tercipta sama seperti saya tercipta. Maksudnya bagaimana Nandar? Di Islam itu lah Rudi, setiap roh manusia itu diciptakan. Begitupun di dalam Torah, begitupun di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Islam, di alam roh, rohnya Yesus, rohnya saya, roh kita semua itu ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian rohnya Yesus, rohnya saya berkata, qalu bala syahidna. Benar sekali ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Yesus tidak lebih hebat dari Melkisedek. Makanya Lerudi, Yesus itu kan roh yang diciptakan oleh Allah ditaruh di perut Maria. Kenapa bisa tumbuh kembang ya dari janin, dari segumpal darah, dari alaqah, mudghah, itu dari saripati, tanah yang dimakan oleh Bunda Maria melalui plasenta. Kecuali Yesus jadilah, maka Yesus jadi anak kecil begitu ya, seperti Krishna. Ya, pewayangan-wayang golek tuh seperti Karna. Di dalam kisah Bratayuda itu Karna ya, musuhnya Arjuna itu langsung tercipta dari telinga. Nah kan, langsung wujud jadi manusia, baru itu hebat. Ini Yesus melalui proses 9 bulan mengandung. 9 bulan aku mengandung dan melahirkan, ada itu kan. Itu. Kemudian Lairudi, yang saya tanyakan itu di mana Yesus, Kang Alumni, terima kasih, Ci, terima kasih. Di dalam Islam, yang saya tanyakan itu, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup. Saya tidak bertanya di mana Yesus berkata. Lairudi, di dalam bahasa Arab, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pakai qala Allahu taala. Ketika Nabi Muhammad bersabda qala Rasulullah SAW pakai qala. Begitupun di dalam bahasa Ibrani ketika Yesus berkata payomer,
Ketika Musa berkata payomer, ketika saya berkata payomer, ketika Tuhan berbicara itu juga pakai payomer, tidak ada bedanya. Yang membedakan itu hanya terjemahan dari LAI. Ketika Yesus berkata, berfirmanlah Yesus. Padahal itu berkata. Makanya saya sampaikan buat teman-teman Kristen, belajar dulu bahasa Ibrani, Yunani, biar tahu rujukannya benar atau tidak. Begitu loh ya. Ini yang saya ingin bahas, Lerudi ya. Jangan ini lagi, Lerudi, jangan ngambang lagi. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam ajaran Kristen, kenapa Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Tanda tanya. Di mana Roh Kudus di dalam Torah? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Bani Israel yang berjumlah 12 suku itu harusnya menyembah Roh Kudus. Nyatanya tidak. Roh Kudus jadi Tuhan di dalam konsili apa itu? Konsili Konstantinopel, ya kan? Yang menuhankan Roh Kudus itu hasil konsili. Makanya saya tanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup? Di mana? Ya. Saya masuk Kristen malam hari ini. Saya masuk Kristen malam hari ini kalau ada di dalam Torah Ayomer Elohim anahnu, kamilah apa Bapa PHben anak Peruah Kodes Eloheha, dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Sampai kiamat pun tidak ada. Adanya, Bang Alumni berkas selalu. Adanya Anohi Adonai Eloheha. Aku adalah Allah Tuhan kamu. Begitupun di dalam Islam, Quran surat Toha ayat ke-14. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku, beribadah hanya kepadaku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas dalam Islam itu dor. Kang Alumni berkas selalu. Waduh, Kang Alumni. Baik, kalah kon. Kalah. Terima kasih atas kebaikan kalian semua ya. Tidak apa-apa, kalah-kalah dikit. Terima kasih juga teman-teman buat kebaikan semuanya, ke alumni. Siap. Om Anisop, terima kasih. Jangan nangis, Lerudi. Jawab. Oh, aku tidak nangis kok. Slow. Ya, aku jawab ya Nandar ya. Melkisedek itu Nandar, inilah hebatnya kalian. Kalian ambil ayat sepotong, terus kalian pelintir-pelintir biar menjadi benar. Kebiasaan Uclim memang begitu, karena Al-Quran mereka memang seperti itu. Tidak terurut. Jadi lompat-lompat, tiba-tiba ceritakanlah kisah Musa. Habis kisah Musa, kita nunta mana-mana ya. Dia mengatakan Melkisedek itu, kau baca sampai terakhir. Melkisedek itu kenapa dikatakan tidak beribu, tidak berbapa? Dia tidak beribu, tidak berbapa dari kaum Lewi. Dia diangkat menjadi imam besar bukan menurut hukum Harun. Baca dulu baik-baik. Bukan dia tidak punya ibu langsung jatuh dari langit. Tidak begitu Nandar. Tidak beribu, tidak berbapa, tidak ada dari Lewinya. Tidak berawal, tidak berakhir. Dia tidak punya awal dari Lewi dan sampai mati pun tidak ada akhirnya dari Lewi. Engkau baca dulu baik-baik Nandar. Baru ke ayat selanjutnya dikatakan, maka datanglah Abraham kepada dia memberikan 1/10. Yang berhak menerima itu adalah Lewi, karena Lewi masih ada di dalam tubuh Abraham. Kemudian, roh manusia diciptakan. Kasih aku ayatnya dari Al-Quran Nandar. Biar aku tahu. Ya, seperti yang kau bilang, roh apa diciptakan begini. Baru mengenai firman itu, Yohanes 18 ayat 32 Nandar. Ya. Yohanes 18 ayat 32 dikatakan di situ, mana Yohanes? Sebentar ya. Ini tentang apa? Sebentar. Yohanes. Sabar ya Nanda. Yohanes 18 ayat 32. Dikatakan begini Nandar. 32. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus. Firman itu hanya milik Tuhan Nandar. Dan kenapa dibilang firman Yesus? Karena Yesus itu adalah firman. Pahami dulu Nandar. Di ayat kami tertulis begitu. Jadi kau nggak bisa, oh itu nggak sering. Bang Saragi terima kasih ya. Lucu kau Nandar ya. Terus kau bilang Isa itu dikandung 9 bulan.
kandungan 9 bulan itu Nandar, itu pertemuan sel telur dengan sel sperma. Berarti Isamu itu memang betul ada yang membuntingi Maryam, ada yang menghamili Maryam Nandar. Maharanito, terima kasih. Jangan kau pelintir-pelintir ayat itu Nandar. Jelas kau bilang 9 bulan. 9 bulan itu urusannya dengan apa Nandar? Itulah urusannya dengan pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kemudian kau bilang apa? Roh Kudus tidak disembah oleh manusia. Siapa bilang? Kau baca itu di Keluaran 14 ayat 24. Tiang awan, tiang api. Di dalam tiang awan itu ada roh Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Itulah Roh Kudus Nandar. Maka Musa menjawab, ya Tuhan. Ketika tiang api itu, tiang awan itu datang, dia sujud menyembah. Ya, sampai detik ini tidak bisa kau jelaskan Isa tercipta dari apa? Saripati tanah. Terus kau bilang makan tanah si Maryam. Memang cacing. Kok manusia makan tanah? Saripati, baru tahu aku saripati tanah ada. Ya. Gimana sih kau Nandar? Kau tidak bisa menjelaskan dari apa Isa itu tercipta Nandar. Kemudian kau tidak bisa menjelaskan mana kun penciptaan langit dan bumi, enggak ada. Jadi Tuhanmu hanya mengaku dia pencipta langit dan bumi, tetapi tidak bisa membuktikan mana langit dan bumi yang diciptakannya itu. Enggak ada Nandar. Sampai kepala kau botak pun tidak bisa kau cari. Ya. Kemudian apa lagi? Kenapa Tuhanmu mengambil alih pekerjaan iblis? Itu belum kau jawab. Tuhanmu yang mematikan. Jadi iblis ongkang-ongkang kaki enak, dia tidak ada kerjaan Nandar. Kalau aku kayak gitu Nandar, lebih bagus aku menyembah iblis. Karena iblis tidak membunuhku. Ngapain aku penyembah yang membunuhku? Ya, yang meninggoy aku dibuatnya. Bagus aku ikut iblis, menyembah iblis Nandar. Kalau aku ditanya, kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu kasih. Keinginan Tuhan kami bahwa kami hidup selama-lamanya. Tapi oleh karena iblis, dia ingin kami ini meninggoy. Maka dibuatlah upah dosa adalah maut. Lah kalian, kalau aku kayak kau Nandar, aku lebih baik ikut iblis loh. Kalau kau tanya aku, lebih baik ikut iblis. Dia tidak pernah membuat aku mati, tidak pernah membuat aku sengsara, tidak pernah membuat aku menderita. Ngapain ikut Tuhan? Mematikan aku, membuat aku sengsara, membuat aku bercerai, membuat aku terjatuh, dan lain sebagainya. Ya, silakan Nandar. Terima kasih Pak Dominik. Ya, terima kasih Ito Jojor. Suara. Terima kasih para sultan, kaum muslimin wal muslimat. Inilah pentingnya belajar bahasa Ibrani. Orang Kristen gak malu sama saya. Ibrani bisa baca, Yunani bisa baca, Al-Quran bisa baca. Kemudian tadi Rudi mengatakan, ya, Rudi, tafsir Yerusalem bisa menafsir. Tafsir Yerusalem itu dibuat oleh bapak-bapak gereja yang mengerti bahasa Ibrani, yang mengerti bahasa Yunani, yang mengerti bahasa Aramaik. Lah Anda kapasitasnya apa? Ibrani nggak becus baca, Yunani nggak becus baca, Aramaik nggak becus baca. Di dalam Islam itu memang saya nggak punya hak untuk menafsirkan Quran. Kenapa, Rudi? Saya tidak punya hak menafsirkan Quran. Di dalam Islam itu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Kenapa Kristen banyak alirannya, banyak liturginya, banyak sakramennya? Karena setiap orang mampu menafsirkan Alkitab tanpa ilmu. Makanya banyak denominasi Kristen yang seperti Anda, sekolah teologi tidak bisa menafsirkan Alkitab. Andaikan semua umat Kristen sama seperti Anda, boleh menafsirkan Alkitab, maka rusaklah agama Anda. Makanya di dalam Quran surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah engkau berikan nikmat. Ya,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Berikanlah kami nikmat berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan orang yang dimurkai. Orang dimurkai itu adalah Yahudi. Mereka berilmu tidak mau mengamalkan, bukan orang yang sesat. Yang sesat itu di dalam tafsir Al-Fatihah yaitu orang Kristen. Orang Kristen nggak berilmu tapi beramal. Ibrani nggak bisa, Yunani nggak bisa, baca Arab nggak bisa, menafsirkan. Setiap orang bisa menafsirkan Alkitab. Inilah kekeliruan di dalam agama Anda. Di dalam Islam, kalau mau menafsirkan Quran, harus hafal Quran. Harus hafal puluhan ribu hadis. Makanya Islam ini terjaga dengan ilmu. Kristen, setiap orang bisa menafsirkan Alkitab. Ya kacau. Oke, itu yang pertama. Nandar, tugas iblis direbut oleh Allah. Nih saya kasih tahu Rudi ya. Nih saya kasih tahu nih. Di dalam Kristen, Tuhan itu, berkah selalu. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu bukan hanya punya Roh Kudus. Tuhan juga punya ruah ra'ah, ruah tame. Ini yang tidak Anda kenal. Bagaimana Anda memahami ini? Ibrani tidak bisa baca. Bang Rudi, saya ikhlas mengajari Anda belajar bahasa Ibrani sampai bisa tanpa dibayar, biar diskusi kita level to level. Ini seperti dosen mengajari anak TK gitu loh. Nih saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhannya Kristen bukan hanya Tuhan yang baik, roh yang baik, tetapi juga roh jahat. Saya bacakan ya. Feruah Adonai, atau di sini kalau orang Kristen bacanya Feruah Yahweh Sarah Me'im Saul Yubiat Tatu Ruah Ra'ah Me'et Yahweh. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Yahweh. Roh jahat dari Yahweh. Ternyata Yahweh juga punya roh jahat. Selain punya Roh Kudus, sama seperti Yesus. Yesus dilahirkan, Yesus tercipta dari Roh Kudus. Maksudnya adalah Roh Kudus meniupkan roh kepada perutnya Yesus, perutnya Bunda Maria, begitu loh ya. Sama ternyata di dalam kekristenan bukan hanya Roh Kudus dan bukan hanya Roh Kudus, ada juga ruah ra'ah. Harusnya dituhankan juga dong. Oke. Rudi, aku 10 menit ya, nanti Rudi juga 10 menit ya. Mau nggak? Ini ada hal yang harus aku sampaikan soalnya. Mau nggak? 5 menit, ya 5 menit aja lah, 5 menit. Nah, ternyata Tuhannya Kristen inilah yang suka menyesatkan. Dan itulah sebablah Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang suka menyesatkan ini adalah Tuhannya Kristen. 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi yang mendatangkan kesesatan itu Tuhanmu. Karena Tuhanmu ada roh jahat. Waduh kita kalah ini. Nggak apa-apa lah. Terima kasih ya atas apa ya. Aku tadi pas melihat ini jadi lupa Gus, Bapak siapa. Rudi fokus ke debat, jangan fokus ke koin. Aduh. Lah yang fokus ke koin kan kau, aku kan fokus ke sini. Makanya lupa aku namanya siapa kau. Terima kasih. Aduh. Kenapa aku butuh fokus ke debat? Masa aku bisa terima kasih enggak bisa kau aja dari tadi terima kasih terus? Lawak kau Nanda. Aku tetap fokus. Rudi. Aku kan fokus. Sebentar, Rudi, sebentar. Maksud saya gini, Rudi beli buku yang kecil seperti ini, ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya itu dicatat gitu loh, biar enak. Jangan lihat laptop. Ini kan ku catat. Lupa nanti, saya mah dicatat nih. Hei, ini kan ku catat. Oke. Aduh. Baik, silakan. Oke. Ya, ayo, jangan sampai kalah kita kawannya dengan orang yang belum bertobat ini. Satu hari saya percaya dia akan bertobat. Jangan sampai kita kalah juga sama kaum kufar, teman-teman. Berjuang dengan tap-tap layar. Ya, terima kasih Nandar. Lagi-lagi kau Nandar orang yang paling lucu. Memang kau oke lah, bisa kau bahasa kau bilang. Tapi ku ajari kau gratis Nandar. Bagaimana memaknai kata-kata yang ada di dalam setiap kalimat. Inilah kekurangan kalian. Kalian tidak ubahnya seperti si boto surat. Atau ahli Parisi dan ahli Taurat.
Kemudian kau bilang tafsir Yerusalem. Wah ini, dia pandai bahasa Ibrani, maka dia menafsir. Kalau nanti dikubuka tafsirnya Batros, terima nggak kau? Zakaria Batros. Dia pandai bahasa Arab, dia pandai hadis, tafsir Christian Prince. Terima nggak kau? Kan tidak terima kau. Makanya pakai ini Nandar. Makanya kami itu Kristen bersyukur. Di luar kitab suci, di dalam Roh Kudus. Gak seperti kalian. Di luar Roh Kudus, di dalam kitab suci. Bagaimana kitab suci masuk ke dalam ini? Kau pahami dulu ya. Nabi maksudku. Kan Al-Quran ditaruh di dalam hatinya. Yang menaruh Jibril di luar. Ya kan? Dan Allahmu tidak pernah berfirman Nandar. Aduh, udahlah. Kemudian Nandar, kau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan orang kafir. Ya oke, Yesus Tuhan orang kafir. Tapi Allah SWT mengakui bahwa sesembahan orang lain ada dan itu bukan kafir. Surah Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan mereka selain Allah. Berarti ada sesembahan lain yang bukan Allah. Ada Tuhan lain selain Allah. Di dalam ajaran Islamlah terdapat banyak Tuhan. Dan itu merupakan saingan daripada Allah SWT. Dan Allah SWT takut kalau orang Islam memaki sesembahan orang lain dan orang lain memaki dia. Dan tidak dikatakan mereka itu kafir masuk neraka. Tidak. Karena mereka takut juga bersaing dengan sesembahan orang lain. Kau baca baik-baik. Kemudian kau bilang Isa tercipta dari apa? Sampai detik ini nggak bisa kau jawab. Tadi kau bilang mamanya makan tanah. Sekarang kau bilang 9 bulan itu adalah sel telur sperma. Kau rubah lagi sekarang ditiupkan ke perutnya, bukan ke perutnya, ke farji. Kau harus jujur. Jadi Isa tercipta dari apa? Pertemuan antara sel telur dan tiupan dari Jibril. Kau baca tafsir Ibnu Katsir untuk surat 1922 itu Nandar. Biar jangan baling-baling kau. Ya. Terus kau bilang roh iblis, roh setan dari Tuhan. Itu merujuk kepada Ayub 1. Tahu enggak kau? Bahwa waktu itu iblis berkeliling-keliling dan bertemu dengan Tuhan. Maka iblis meminta, itu hambamu si Ayub, bisa enggak ku cobai? Silakan katanya. Artinya kan Tuhan mengutus. Iblis itu pergi kepada Ayub. Tapi jangan sayangkan nyawanya. Bukan berarti Tuhan punya roh jahat dalam dirinya Nandar. Inilah kalian tidak mengerti seperti kami orang Kristen. Bahwa kami bisa melihat hal itu. Kalian hanya bisa bahasa. Tapi tidak mengerti apa yang kalian ucapkan Nandar. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Itu bercerita apa? Tentang nabi-nabi palsu. Maka memang dikatakan situ. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya dan akan dusta. Jadi nabi-nabi palsu ini mengabarkan berita bohong. Itu dari Allah katanya. Maka dikatakan itulah sebabnya mendatangkan kesesatan katanya. Tuhan yang mendatangkan kesesatan. Pahami dulu. Sampai detik ini kau tidak bisa menjelaskan. Mau cari remis. Kenapa Tuhanmu mengambil alih pekerjaan iblis? Tolong buatkan Nandar. Jelaskan sama kami semua. Mengapa Allah SWT mengambil alih pekerjaan iblis? Contoh membonoi. Orang gantung di Roy. Pahami dulu itu Nandar. Itu menurut kalian itu yang membuat mencabut nyawanya adalah Tuhanmu. Lah itu kan pekerjaan iblis. Orang melompat ke rel kereta api itu Tuhanmu. Kok bisa begitu? Makanya harusnya kalian nggak bisa dipenjara. Kalau kau misalnya mencocoi orang, ya kau nggak bisa dipenjara karena itu Tuhanmu yang membolak-balikkan hatimu. Monik Song, terima kasih Bu Monik ya. Sehingga kau bisa melakukan itu Nandar. Itu yang kau harus kau pahami. Sampai hari ini, sampai kita selesai pun kau nggak akan bisa menjawab itu. Kalau saya kau tanya Nandar, lebih baik saya ikut iblis yang tidak mencabut nyawa saya. Terima kasih. Wow, kalahku. Menang. Gak apa-apa. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Kita menang. Ya, Rudi kalah. Tuh, orang Islam itu baik-baik. Orang Kristen juga baik-baik. Siapa bilang orang Kristen tidak baik-baik? Pak Rudi,
Lairudi, biar aku menjawab cukup, bagaimana kita 10 menit, aku 10 menit nih, nanti Lairudi 10 menit juga. Setuju apa tidak? Aku tawari dulu nih. Berarti 20 menit lagi kita main. Nggak usah ada closing statement ya. Atau pakai? Hah? Gimana? Pakai closing statement Enggak, dah. Kalau enggak, maksudnya aku ini 10 menit, nanti Lairudi juga 10 menit, begitu loh. boleh. Nanti tadi yang mulai siapa tadi? Aku ya. Kau. Iya. Berarti aku closingnya terakhir. Oke? Jadi ya. Tapi closing, aku 10 menit, Lairudi 10 menit. Ya. Closing kita 5 menit kita bagi 2 aja, 2,5 menit. Tapi kita tidak bicara agama lawan, kita bicara agama kita sendiri. Karena sudah kita paparkan semua, apalagi mau bicara. Betul. Ya, silakan Nandar. Betul. Ini sepakati dulu ya, 10 menit aku, 10 menit Lairudi, terus Lairudi closing, aku kita bagi 2 ya, 5 menit bagi 2 ya, paham ya? Ya, paham. Dan ketika closing tidak membahas gimana tadi? Agama lawan. Tidak bahas agama lawan. Kita membahas agama kita sendiri gitu. Kesimpulannya. Nggak nanggapi dong. Kan ini nanti Lairudi 10 menit. Nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman yang nonton yang akan melihat ya. Oke. Ya. Oke, kita mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Rudi tidak sanggup membuktikan Roh Kudus ada di dalam Torah. Karena ketidaktahuannya tentang bahasa Ibrani, Rudi dengan blunder mengutip Kejadian 1 ayat ke-3. Kita lihat ya. Kejadian 1 ayat ke-2, mohon maaf sebentar ya, saya tunjukkan dulu nih. Lairudi, lihat nih Lairudi ya. Ini saya bacakan ya. Payomer Elohim PH aret haitatohu wabohu fehoshek alpenei tohum feruah Elohim merahefet alpenei hamayim. Ternyata orang Yahudi yang belajar, yang biasa hari-hari berbicara dalam bahasa Ibrani, feruah Elohim di sini adalah angin atau atmosfer. Kita lihat Lairudi ya. Ruah ini saya copy paste ya. Kita ke Google Translate nih. Ternyata ruah itu angin semilir atau atmosfer. Jadi yang melayang-layang di permukaan air itu adalah atmosfer, angin semilir. Nah, jadi bukan Roh Kudus. Itu satu ya. Ternyata Roh Kudus di dalam ajaran Kristen ini tidak mampu berdaya, tidak sanggup berkata-kata. Nih, aku tunjukkan datanya Lairudi. Di mana itu? Di dalam Yohanes. Jadi Lairudi menyembah Roh Kudus yang tidak bisa ngapa-ngapain. Yohanes 16 ayat 13. Nih, coba Lairudi. Orang Kristen mengakui bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau saya meyakini ini nubuatan Nabi Muhammad. Tetapi kita tidak sedang membahas nubuatan ya teman-teman. Saya hanya mengikuti dogma dan iman Kristen yang mengakui Yohanes 16:13 ini Roh Kudus. Ternyata untuk berkata-kata terhadap dirinya sendiri saja Roh Kudus tidak mampu. Dia harus mendengar. Mendengar dari siapa? Yang namanya Tuhan itu punya otoritas sendiri loh. Dan anehnya Roh Kudus ini Tuhan tertinggi di dalam kekristenan. Nih Lairudi aku tunjukkan ya. Aku tunjukkan ayatnya. Menghujat Roh Kudus. Nih Lairudi, perhatikan. Lia, berkah selalu, Masya Allah, Masya Allah. Markus 3:29, tetapi apabila seorang, sebentar ya, ngeblur nih. Markus 3:29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lukas 2 ayat 10,
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ini Yesus ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ternyata Tuhan tertinggi di dalam kekristenan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus lebih hebat daripada Yesus. Tapi kenapa di dalam Yohanes 16:13 dia untuk berkata-kata saja tidak mampu? Makanya Yohanes 16:13 ini hanya merujuk kepada Nabi Muhammad. Karena Roh Kudus itu Tuhan tertinggi di dalam ajaran Kristen. Oke. Kemudian Anda mengatakan kepada saya, tercipta dari mana Yesus? Yesus itu rohnya diciptakan, Lairudi, dan sudah dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya tentang roh itu. Di mana itu? Di dalam Quran surat Al-A'raf, ya, Lairudi, lihat. Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ya, di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadtuhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya apa, Lairudi? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Yesus punya jiwa atau roh, ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Aduh, kita lanjut dulu waktunya. Bentar. Wah, Lairudi kalah lagi nih. Keok lagi nih Lairudi. Wah, kalah jauh, bah. 125 ke 2000. Aduh, payah ini. Menang si Nandar. Kalah lagi, Ray. Nggak apa-apalah. Bilang nih. Oke, lanjut. Silakan. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Di alam roh, ya, keturunan Adam itu semua bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kamu. Di alam roh, bahkan roh Yesus pun demikian. Kemudian Lairudi tadi mengatakan, Nandar, kamu mengatakan Yesus tercipta dari tanah. Lairudi, saya sudah mengatakan yang lebih hebat daripada Yesus adalah Melkisedek. Melkisedek tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Tapi Yesus, dia kan tercipta bukan jadi manusia langsung. Dia melalui proses kandungan 9 bulan. Makanya ada nyanyiannya. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Nah, ada kan? Ketika Yesus mengandung, ketika Bunda Maria mengandung selama 9 bulan, emang plasenta Yesus itu nggak berfungsi? Berfungsi. Fungsi dari plasenta Yesus adalah menyerap makanan, intisari, dari apa yang dimakan oleh Bunda Maria. Misalnya Bunda Maria makan jengkol, maka nutrisi dari jengkol itu diserap oleh plasenta Yesus. Kalau Bunda Maria makan apel, makan roti, dan makan makanan yang sehat lainnya, nutrisinya masuk. Disitulah akhirnya daging mudgoh alakoh itu bertumbuh kembang, menjadilah daging, menjadilah janin, dan jadilah Yesus. Emang Yesus di perut Bunda Maria langsung gede 9 bulan kan? Enggak, ada prosesnya. Bisa tumbuh dari mana? Dari nutrisi yang dimakan oleh Bunda Maria. 2. Kemudian tadi kamu mengatakan di dalam Quran surat Quran surat Al-An'am. Lairudi yang benar kalau nyomot ayat. Saya baca ya dalam Al-Qur'an surat Al-An'am 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Inilah ajaran toleransi dari Islam. Saya senang diskusi dengan orang Kristen kalau tidak menghujat. Karena kalau menghujat, nanti saya akan terprovokasi untuk menghujat. Sementara ketika Allah berfirman, maka orang beriman dan orang berislam hanya diperintahkan untuk mengatakan,
qalu sami'na wa ta'na. Debat dengan orang-orang yang menghujat itu, menghujat terus ya. Ini hati panas, kita pengen menghujat, sementara firman Allah, jangan menghujat sesembahan mereka. Ini justru ajaran toleransi di dalam Islam. Coba, saya masuk Kristen malam ini, kalau ada di dalam Torah, Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, anahnu apa? Kamilah Bapa, Vehaben dan anak, Peruwahak Kodes Eloheha. Dan Roh Kudus adalah Tuhan kamu. Sampai kiamat pun Lairudi, di dalam Torah tidak ada tertulis Ruach HaKodes. Saya jamin itu. Saya selama 3 bulan khusus mencari Roh Kudus di dalam Torah, nggak ada. Kalau dia Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia Tuhan yang disembah oleh Musa. Ternyata Tuhannya Nabi Musa itu hanya menyembah Allah. Di dalam Sefer Shemot, di dalam Sefer Shemot Perek Esrim, Mispar Stayim, Keluaran 20 ayat kedua. Lairudi, perhatikan. Jangan terguncang Lairudi ya. Nih Lairudi, lihat. Akulah, ini terjemahannya Gabrul ini. Harusnya begini. Akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ini aku dalam bahasa Ibraninya. Saya bacakan ya. Anochi Adonai Elohecha asher hashyatiha me'aretz Mithraim mibait abadim. Ayat ketiga. Lo yihyeh leha Elohim akhirim al-fanay. Jangan ada Tuhan di hadapanku. Apakah ketika Tuhannya bangsa Israel, jangan ada Tuhan di hadapanku. Apakah Tuhan Israel mengakui ada Tuhan selain Allah? Kan tidak. Belajar lagi bahasa Indonesia. Saya ajari Anda bahasa Ibrani. Dor, menang lagi kita. Menang. Kalah, Rudi. Kalah debat. Nggak apa-apa. Setelah ini mudah-mudahan aku menang. Ada waktuku 10 menit ya. Aduh, mana nih? Kau yang pencet sekarang. Lairudi, Lai kok mau nangis? Ini kenapa Lairudi? Biasa aja Lai, aku minta maaf ya Lairudi. Aku biasa aja. Slow Nandar, jangan nangis kau habis ini. Lairudi, mana ada merah? Ini kan pakai efek. Aku ganti biar jangan merah. Pakai efek. Slow lah. Jangan nangis lah. Silakan. Siapa yang nangis? Udah pencet. Iya. Pencet Nandar, nggak usah banyak kali cakap pencet. Oke, kau kan menghibur diri kau, ya. Terima kasih sekali Nandar ya. Saya mulai dari belakang Nandar. Tanpa sadar kau Nandar, ayat yang kau baca itu menampol Allah SWT. Jangan ada padaku Allah lain. Sementara surat Al-An'am 108 mengatakan ada Allah lain, Tuhan lain. Itu sudah menampol, tapi kau tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Ada Tuhan lain. Maka dia mengatakan, jangan kau memaki sesembahan mereka selain Allah SWT. Artinya dia mengakui ada Tuhan lain. Dan tidak dikatakan dalam ayat itu adalah kafir. Gak ada Nandar. Yang kafir itu kalau menuhankan Isa dan Maryam. Tapi kalau menuhankan Tuhan lain, tidak ada di situ dikatakan kafir. Pahami dulu Nandar. Jadi kau tanpa sadar menampol mukamu sendiri. Bahwa kau mengakui. Ya di Al-An'am ini sudah bertentangan dengan Tuhannya Musa. Berarti Tuhan yang. Inilah kau penyakit. Kau orang lagi bicara kau ganggu. Tuhan yang ada di dalam Quranmu itu. Tidak sama dengan Tuhannya Musa. Karena Tuhan Musa mengatakan. Jangan ada padamu Allah lain. Jadi kau pembohong. Gak pandai kau apa yang kau baca. Saya tidak mengatakan dulu bahwa Musa tidak mengenal Allah, tapi YHWH, Elohim, Adonai, segala macam. Cukup ayat itu saja sudah membuktikan Musa tidak mengenal Allah SWT. Karena Allah SWT itu jelas-jelas Tuhannya orang kafir Quraisy. Bukan Tuhan orang Islam. Ngaku-ngaku aja kau Tuhannya orang Islam, benar. Sejak zaman Adam sampai Nabi Isa tidak kenal namanya Allah SWT. Di dalam catatan sejarah dunia, kau buka fakta arkeologis peninggalan sejarah dunia yang mengatakan
Islam atau yang mengatakan Allah SWT sudah ada sebelum Muhammad, kecuali kafir Quraisy ya, dengan orang Kristen. Hanya itu fakta sejarah. Nggak ada Islam. Pahami? Kemudian kau mengatakan ini Nandar, ya, bahwa Isa terlahir 9 bulan. Dari mana kau tahu 9 bulan Nandar? Ada nggak catatannya di dalam Al-Quran? Tidak ada. Dan sampai hari ini aku tanya, dari apa Isa tercipta? Malah kau menjelaskan apa sama aku Nandar? Kau bukan menjelaskan Isa tercipta dari apa. Kau menjelaskan rohnya. Tercipta dari apa? Enggak kutanya rohnya. Yang kutanya Isa itu kau bilang dicipta. Dicipta dari apa? Sampai detik ini saya belum menemukan dicipta dari apa. Ya Nandar, dapat ikan paus kau. Itu harus kau pahami Nandar. Inilah kekeliruan kau selama ini tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Asal nyap-nyap. Ini Nandar. Yang kutanya tercipta dari apa? Kau jelaskan tak apa-apa. Kemudian ruah. Kalau kau bilang ruah itu angin Nandar, kau baca artinya ada spirit. Ruah itu bukan hanya angin, banyak pengertiannya. Sama dengan bisa. Bisa itu bukan hanya racun, tapi dapat. Inilah hebatnya kalian. Kalian ambil yang untuk menentang hal itu Nandar. Maka kau bilang Ruah Kodes berarti angin kudus. Iya. Roh Kudus angin kudus. Kau nggak ngerti kenapa itu dikatakan ada angin. Karena memang roh itu tidak terlihat. Dia kan seperti angin juga. Enggak kau lihat. Nggak bisa kan. Maka ada dikatakan juga spirit. Kemudian Nandar. Kau mengatakan roh tidak berasal dari diri sendiri. Ayat itu jelas Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Namanya juga roh kan media. Tuhan yang berfirman. Tadi juga sudah saya bahas itu. Tuhan masih tetap berfirman tapi melalui Roh Kudus. Enggak seperti zaman Musa. Tuhan berbicara gitu Nandar. Enggak seperti itu. Jangan terguncang Nandar. Slow kau garuk-garuk aku kau buat-buat gitu. Karena kau terguncang tahu aku. Sampai detik ini tidak bisa kau tunjukkan mengapa Allah SWT mengambil pekerjaan iblis. Buka ayatnya. Gak bisa kau buktikan sama aku Nandar. Kalau aku kau jadi kau Nandar. Kalau aku ya kau tanya. Lebih baik aku menyembah iblis. Iblis tidak pernah membunuhku. Iblis tidak pernah mencabut nyawa mamaku, bapakku, semuanya. Tapi yang mencabut Tuhanmu. Ngapain saya ikut orang Tuhan yang mencelakakan aku ketika aku miskin dari dia? Bagus aku ikut iblis yang tidak pernah membuat aku celaka. Waktu habis, Lairudi, habis. Ya, jangan terguncang Nandar. Aku aja tadi 10 menit lah, aku baru. Oh iya lupa. Aduh. Wah, Lairudi. Jangan terguncang Nandar. Mana pendukungmu? Kalah lagi kau. Aduh, orang apa-apalah percaya sama kamu, Le. Ya. Malah tadi waktu aku menang di awal kau nggak ada bicara. Selulah Nandar. Sudah. Kemudian kau bilang apa tadi? Wah, surah Al-An'am 108 itu artinya kami toleransi. Aku nggak tanya toleransinya. Yang kutanya di situ dan yang kulihat, Tuhanmu mengakui ada Tuhan lain. Dan tidak dikatakan mereka adalah kafir. Justru dibenarkan Tuhanmu bahwa mereka itu tetaplah Tuhan. Jangan kau sembah karena kami sesama Tuhan. Kira-kira begitu. Sesama Tuhan harus saling menghargai. Beda dengan Tuhannya Musa. Jangan ada padamu Allah lain. Tidak pernah Tuhan Musa mengakui ada Tuhan lain. Gak pernah Nandar. Itu hanya karangan-karanganmu belaka Nandar. Jangan terguncang ya dengan tingkah-tingkah kau. Aku selalu aja gini tadi. Kau perhatikan itu Nandar. Kalau aku kayak kau, ngapain aku ikut Tuhan itu? Tuhan lain itu aja aku ikuti. Bahkan Tuhanmu takut untuk umatnya menghina Tuhan itu. Sementara Tuhan yang disembah Musa. Kau baca itu 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Elia memaki sesembahan orang lain. Itu biar tokoh Nandar. Slow. Karena memang jangan ada Allah lain di hadapanku. Oke. Kemudian mengenai Roh Kudus.
Kau bilang roh tertinggi dari orang Kristen adalah Roh Kudus, ya kan? Memaki anak manusia masih diampuni. Artinya apa? Anak manusia itu hanya terdapat ketika Yesus menjadi daging, Nandar. Itu anak manusia. Sekarang Yesus sudah kembali ke dalam kerajaan sorga. Dalam wujud apa? Roh. Dan dia meminta apa? Mengutus Roh Kudus di dalam diri kami. Pengampunan dosa hanya terjadi di dalam darah Yesus. Matius 26 ayat 28. Darahku tercurah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Jadi kenapa tidak bisa diampuni? Karena mereka menyangkal darah Yesus. Itu maksudnya, Nandar. Menyangkal anak, menyangkal Yesus bisa diampuni. Sekarang Yesus sudah roh, enggak manusia lagi. Maka menyangkal darah Yesus itu sama dengan menyangkal jalan pengampunan dosa, Nandar. Maka dikatakan tidak, maka dia tidak bisa diselamatkan lagi karena tidak ada lagi jalan pengampunan dosa. Pahami, Nandar. Kalian kan tidak tahu hal-hal seperti ini. Ya. Itu harus kau pahami, Nandar. Kemudian roh yang diciptakan Melkisedek. Lagi-lagi Melkisedek kan sudah kujelaskan sama kau, Nandar. Dia tidak beribu, tidak berbapa, tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah. Itu kalimat pertama. Ayat berikut ya kau baca, Nandar. Apa dijelaskan di situ? Kenapa hal itu dikatakan? Karena dia bukan keturunan Lewi. Abraham datang kepadanya dan memberikan, katanya, 1/10. Dan kau baca di situ dia bukanlah keturunan Lewi. Maka dikatakan bagaimana? Dia tidak berawal dari Lewi dan tidak berakhir dari Lewi. Dia tidak bersilsilah dari Lewi karena sebelum Lewi lahir dia sudah ada. Itu maksudnya. Bukan ujuk-ujuk jatuh seperti Terminator, tup jatuh. Bukan begitu, Nandar. Ya. Jadi, Nandar, banyak hal yang belum kau jelaskan kepada kami sementara punya kau sudah kujelaskan. Kau berbicara Isa dikandung 9 bulan kau tidak punya fakta. Isa punya plasenta kau juga tidak punya fakta. Kalau saya punya fakta, Firman telah menjadi manusia. Pergi kau ke dokter tanya. Dikatakan sebagai manusia, kira-kira umur berapa hari, berapa bulan? Tanyalah. Maka menurutku bahwa Yesus tidak lahir dalam 9 bulan. Dan dia tidak terlahir seperti plasenta. Ya. Karena memang tidak ada ayat mengatakan begitu. Oh, dia terlahir dari jalan yang seharusnya. Siapa bilang? Karena dia bukan manusia, dia adalah terang. Bisa jadi terang itu hadir dari perut ini keluar, kita nggak tahu. Oh, kok bisa loh? Orang beda kaisar, operasi cesar bukan dari kelamin. Pahami dulu tuh, Nandar. Ya. Jadi sampai detik ini pun kau tidak bisa menjawab. Mengapa Allah SWT mengambil peran iblis? Sehingga iblis sampai detik ini adalah makhluk yang baik. Hanya difitnah dia menjadi iblis. Kan begitu. Dia tidak pernah membunuh orang, tidak pernah menyesatkan orang, tidak pernah ini dan itu. Terima kasih. Wow, menang lagi Senander, boh. 3.000 ke 612. Nggak apa-apa. Yang penting ada silakan closing. Closingnya 5 menit aja deh. Aku 5 menit. Layar 5 menit, aku 5 menit biar datang. Nggak usah. 2,5 aja, 2,5 aja. Nggak usah panjang-panjang closing. Kan sudah kita jabarkan. Iya, closing aja. Nggak ada yang takut. Sudah nggak ada yang takut. Sebentar, Lairudi. Sebentar dulu, sabar. Lairudi closing 5 menit ini mengucapkan terima kasih atau bagaimana, silakan gitu loh. Nanti saya juga sama. 2,5 menit aja. Kami dengan si Wafi gitu, ngapain panjang-panjang closing kok? Harusnya opening juga dulu. Siapa? Kan kita ada sepakat di awal. Makanya biasakan lidah itu berbicara dan ditepati. Matikan. Ya matikanlah. Enggak disiplin kali kok, Nandar. Aduh. Ya, oke. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung channel Sang Debater. Terima kasih semua yang nonton. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bahkan saya pun ada yang tersilap, ada yang lupa karena terlewat ya. Begitulah diskusi kami pada hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan.
karena dia adalah Tuhan yang pencemburu. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Dia tidak mau mengakui keberadaan Tuhan-Tuhan orang lain. Itulah sebabnya saya tetap beriman kepada Tuhan kita. Ya. Dan perlu kalian ketahui lagi bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan, dia mau jadi apapun bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi keinginannya. Dia mau turun ke dunia menjadi manusia, dia mau menjadi apapun, semuanya bisa. Ya. Kemudian, Tuhan yang kita sembah itu memang Allah Tritunggal. Di mana di situ Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Itulah dasar kita mengatakan Tritunggal. Ya. Kemudian, bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah dia benar firman? Betul. Dia firman dan dia mengatakan agar genaplah firman Yesus. Artinya yang berfirman itu hanyalah adalah Tuhan. Ya, maka firman Yesus di situ mau menjelaskan bahwa Yesus itu benar firman dan benar dia adalah Tuhan. Ya, jadi itulah diskusi pada malam hari ini. Dan yang terakhir apa tadi lagi ya? Banyak sekali nih. Mana waktunya? Melkisedek. Ya, nanti muncul dia, berarti aku sudah habis. Kalau sudah muncul waktunya 4 detik lagi. Melkisedek itu, perhatikan kawan-kawannya, bahwa Melkisedek itu bukanlah Tuhan. Kenapa? Yang dimaksud dalam ayat itu berbicara tentang bahwa dia bukanlah keturunan daripada Lewi. Karena Lewi belum ada, maka dia tidak bersila, tidak berawal, tidak berakhir. Itu ya kawan-kawannya. Kemudian roh jahat dari Tuhan itu adalah seperti Ayub, kisah Ayub. Di Ayub 1, iblis datang, maka Tuhan mengatakan silakan. Artinya Tuhan memperbolehkan. Maka datanglah roh jahat itu kepada Ayub. Berarti bukan Tuhan yang memiliki roh jahat, tapi memang diizinkan Tuhan roh itu datang kepada si Ayub. Ya. Mana ini? Belum ya? Ada waktunya, udah 5 menit aja sekalian. Nanggung. Udah, lanjut. Enggak, nanti muncul ini 2,5, sabar. Muncul nanti, kulanjutkan, belum muncul ya. Kalau dia lewat dari 2,5, berarti kita lanjutkan. Nah, kemudian kawan-kawan, ingatlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, betul. Dahulu dia pernah menghukum manusia, menghukum loh ya. Terakhir yang dihukumnya, yang dicabutnya nyawanya adalah Herodes. Setelah itu tidak ada lagi kawan. Kenapa tidak ada lagi? Karena dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena dia Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, tidak mungkin dia membonoi orang. Ya, dia adalah Maha Baik kepada kita. Maka dari itu, kalau memang Tuhan kita membonoi orang, percayalah saya akan meninggalkan dia. Saya lebih memilih ikut iblis. Tetapi dalam ajaran kita apa dikatakan? Bahwa bapak dari segala dusta itu adalah iblis. Dan dialah yang menginginkan kita mati setiap saat karena makanannya si debu tanah. Yang kedua adalah upah maut, upah dosa adalah maut. Jadi karena kita berdosa, yang membuat kita berdosa adalah iblis, maka kita menjadilah kembali kepada tanah itu sendiri. Ya. Kemudian kawan-kawan, mana lagi nih? Bahwa Tuhan itu berfirman. Firman itu adalah pencipta. Di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ibrani 1 ayat 2 juga dijadikan oleh dia. Di Kejadian 1 puncaknya, semua penciptaan itu oleh firman. Ya. Jadi firman itu adalah pencipta dan manusia itu adalah makhluk. Semua yang diciptakannya makhluk. Ya. Jadi kalau pembatasan dua itu, yang ada hanya pencipta dan yang dicipta. Tidak ada di tengah-tengah kedua ini. Oke? Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan mohon maaf kepada kawan-kawan muslim, jangan lapor-lapor ke polisi dong. Jangan cengeng, ya. Kami hanya berdiskusi, kami memiliki hak yang sama, memiliki ucapan yang sama. Kalau saya ditangkap, tangkap juga Nandar karena ini satu paket. Biar kami di dalam penjara nanti berdebat. Sampai jumpa Nandar. Belum aku aja sampai jumpa. Oh, dengerin apa dulu ngomong. Loh, aku kan sudah penutup. Tentu aku bilang sampai jumpa nanti. Ya nggak apa-apa, silakan. Betul, kau silakan. Iya. Kan nggak apa-apa aku bilang sampai jumpa. Karena aku nggak bicara lagi. Nah, kau pencet. Biar ku sambut. Wis. Banyak dia koin. Apa dia mengucap syukur. Sikit koin, repet-repet dia. Ayo kawan-kawan.
Jangan kita apa di jalan fisabilillah. Silakan Anda. Terima. Masya Allah. Sudah. Ya, terima kasih kepada Lairudi ya. Meskipun Anda gini ya. Saya aturkan terima kasih apapun yang Anda katakan, Anda masih lebih enak lah ya. Maksudnya Anda ditanya apa menjawab meskipun jawabannya kurang akurat, kurang tepat, tapi berusaha untuk menjawab. Ini yang saya salut dari Anda. Ya, kemarin terjadi ricuh karena lain ditanya, lain dia jawab, tapi Anda saya apresiasi. Dan saya aturkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat ya. 1.000 orang yang menonton, saya tidak tahu Kristennya ada berapa, Muslimnya tidak tahu ada berapa. Teh Lia terima kasih, Kang Alumni terima kasih, tadi siapa tuh, pokoknya teman-teman semuanya saya aturkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah, Jim Natelo terima kasih, J Yansi terima kasih, dan teman-teman semuanya terima kasih. Perjuangan kita itu dengan gaya kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Teman-teman bisa berjuang dengan doa. Ya Allah, Nanda berikan kesehatan, panjang umur, tawadu, rendah hati, doakan saya ikhlas dalam berdakwah. Itu perjuangan teman-teman. Dengan tap layar, dengan dibagikan, itu adalah perjuangan juga. Ya, dan kita tidak tahu kita masuk surga dengan amalan yang mana. Dan teman-teman ada yang berjuang dengan gift juga, itu adalah bagian dari perjuangan. Sebagaimana firman Allah, wa tujahiduna fisabilillah, berjuanglah di jalan Allah, fisabilillah bi amwalikum, dengan harta, wa angkusikum, dengan diri kalian. Kalau tidak dengan harta, dengan diri kalian sendiri. Jadi kita itu punya versi masing-masing perjuangannya. Mungkin saya berjuangnya dengan ucapan, dan orang yang berkata tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Jadi orang yang sedang berkata di sini tidak lebih baik. Boleh jadi teman-teman yang soleh dan soleha, para alim ulama, para asatid yang sedang melihat ini. Dan saya memohon maaf, saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama. Apabila mungkin bacaan Quran saya kurang fasih, mohon dimaafkan. Saya hanya seorang fakir ilmu. Adapun untuk tema dan untuk teman-teman semua yang sudah berkontribusi, baik tap-tap layar, nge-give, nge-share, dan yang menonton, niatkan tolabul ilmi. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang jomblo, mudah-mudahan diberikan pasangan yang soleh dan soleha. Ad-dunya mataun. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu soleha. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kemudian yang sedang kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. Yang belum punya momongan, mudah-mudahan Allah berikan putra-putri yang soleh dan soleha. Teman-teman, saya aturkan terima kasih banyak. Adapun masalah tema, Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dalam Torah, baik di dalam Injil, hanya mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Yesus adalah ciptaan, baik menurut kitab Wahyu maupun menurut Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat ke-59 atau 69, mohon diralat. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, dia cukup mengatakan kun, jadilah. Jadi Yesus atau Nabi Isa itu adalah produk dari Allah. Ketika Allah berkata kun, jadilah dia. Terjadinya Nabi Isa itu bukan suatu yang langsung jadi manusia. Dia melalui proses kemanusiaan yang mana dia ini tercipta dari intisari tanah, di mana Bunda Maria atau Maryam alaihassalam, alaihassalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arabnya Bunda Maryam alaihassalam itu memakan seperti apa yang kita makan. Saripatinya ada plasenta. Kalau kita melihat Lairudi di dalam sejarah, ternyata Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria selama 9 bulan. Tidak ada perselisihan baik di dalam sejarah Yahudi maupun sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus mengatakan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan 9 bulan. 9 bulan tentu ada terjadinya sebuah proses. Dan kemudian tentang konsep ketuhanan Lairudi tidak kemudian tadi menyinggung, tidak menjawab pertanyaan saya mengenai Roh Kudus di dalam Torah, tidak ada. Dan konsep ketuhanan anahnu afa fehaben perwah kodes pun tidak ada. Tetapi saya haturkan terima kasih atas diskusi yang saya santun seperti ini. Dan saya berharap ada orang-orang Kristen yang berani diskusi semacam ini. Tentu yang dibahas apa, itulah yang dibahas. Bukan lari kemana-mana. Tapi
Mudah-mudahan Lairudi mendapatkan hidayah Allah, Allahu yahdik. Mudah-mudahan Lairudi dijamah Tuhan